Halo semuanya, ada aku di sini Rita. Jadi di video kali ini aku ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman tulis di kolom komentar di beberapa video aku. Khususnya pertanyaan tentang esai. Aku sudah pilih 5 pertanyaan yang sebagian besar ditanyakan oleh teman-teman semua. Oke, langsung aja. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Kak, kalau lomba menulis esai itu harus dipresentasikan? Jadi jawabannya nggak selalu ya, itu tergantung dari pihak panitianya. Ada perlombaan esai yang cukup mengumpulkan karya saja, dari karya kalian ini yang diseleksi dan dijadikan penentu apakah kalian berhak untuk menjadi juara atau tidak. Tapi ada juga perlombaan yang kalian mengumpulkan karya, kemudian karya kalian diseleksi, apakah kalian layak untuk maju ke tahap final. Biasanya 5 atau 10 finalis yang akan dicari untuk maju ke tahap final, yaitu tahapan presentasi. Setelah itu baru dilakukan pengumuman juara. Nah, itu juga ada. Jadi tergantung teman-teman maunya ikut lomba yang ada presentasinya atau tidak. Caranya kita tahu apakah lomba ini ada tahapan presentasi atau tidaknya itu, teman-teman bisa lihat pada bagian pamflet atau panduan lomba. Biasanya kalian bisa lihat di bagian jadwal kegiatan, apakah terselip kegiatan tahapan presentasi pada tanggal sekian. Nah, kalau ada tulisan seperti itu, maka kemungkinan perlombaan ini adanya tahapan presentasi. Tapi kalau tidak, kemungkinan tidak ada. Cuma di sini aku saranin untuk teman-teman semua bisa hubungi langsung pihak panitianya supaya bisa memastikan apakah ini ada tahapan presentasi atau tidak. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kak, apakah inovasi dari esai harus diimplementasikan? Jawabannya tidak harus ya teman-teman. Jadi berdasarkan pengalamanku ketika kita menulis esai, inovasinya tidak diwajibkan untuk diimplementasikan. Meskipun nanti teman-teman menjadi juara, entah juara 1, juara 2, ataupun juara 3 dalam perlombaan tersebut. Jadi kita tidak diberikan tanggung jawab untuk mengimplementasikan secara langsung. Hanya saja ketika teman-teman menawarkan suatu inovasi dalam karya esai, inovasinya itu harus benar-benar dipastikan apakah memungkinkan jika nanti diimplementasikan. Entah siapapun yang mengimplementasikan. Jadi jangan membuat inovasi yang tidak mungkin diimplementasikan. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mengimplementasikannya secara langsung dengan masyarakat luas, teman-teman bisa melakukan uji coba inovasi. Jadi aku udah sempat buat video tutorial pembuatan prototype aplikasi di video aku sebelumnya. Mungkin teman-teman yang tertarik bisa nonton video itu untuk mendapatkan informasinya. Nah, kalau misalnya kalian membuat esai berbasiskan aplikasi, inovasinya ini, itu bisa kok inovasi berupa aplikasi ini kalian uji cobakan dengan target sasaran entah berapa, misalnya 10 orang gitu ya. Terus nanti teman-teman bisa lampirkan di lampiran esai tersebut. Jadi nanti waktu tahapan presentasi ataupun tidak adanya presentasi, nanti juri bisa melihat wah ternyata inovasi ini sudah diuji coba. Jadi itu bisa menjadi nilai plus dari karya teman-teman. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah di pendahuluan esai boleh diselipkan pertanyaan? Jawabannya boleh. Jadi yang aku suka dalam menulis esai, kita bebas untuk berkreativitas apapun yang ingin kita buat. Jadi kalau misalnya teman-teman di bagian pendahuluan ingin isi pertanyaan, itu boleh. Ingin isi contoh kasus, itu boleh. Ingin isi cerita, boleh. Ingin isi kata-kata bijak, itu juga boleh. Jadi kreasikan saja di pendahuluan, jadi tidak harus diawali dengan deskripsi. Pertanyaan yang keempat, Kak, esai wajib berisi daftar pustaka? Jawabannya wajib ya teman-teman, karena esai itu kan ada 3 struktur, pendahuluan, isi, dan juga penutup. Nah, pada bagian pendahuluan itu teman-teman memberikan sebuah informasi kenapa saya mengangkat masalah ini, kenapa masalah ini wajib untuk segera kita selesaikan. Misalnya nih masalah pengangguran. Di sana teman-teman bisa nulis apa itu pengangguran, berapa sih total orang yang menganggur, jenjang pendidikan orang menganggur itu bagaimana, kenapa mereka menganggur, kemudian dampaknya apa. Itu kan memerlukan informasi yang valid. Tidak bisa kita karam, tidak bisa kita tulis, oh sepertinya
segini, oh sepertinya karena ini, itu tidak bisa. Tapi memang harus adanya sumber yang terpercaya yang kita jadikan pedoman. Nah, sumber terpercaya inilah yang bisa teman-teman jadikan daftar pustaka. Karena dalam menulis esai ini tidak hanya sekedar pendapat teman-teman aja, tapi juga ada latar belakang kenapa teman-teman mengangkat ini, dan itu berdasarkan fakta yang ada. Oke, pertanyaan terakhir. Tema dan subtema itu beda ya, Kak? Jawabannya beda ya, teman-teman. Kalau tema itu dia masih sangat umum. Kalau subtema kita diarahkan untuk berpikir secara spesifik. Contoh nih, tema peran generasi muda dalam menciptakan Indonesia maju. Itu temanya. Supaya lebih spesifik, peran apa yang bisa kita lakukan adalah subtema. Subtema misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi. Jadi teman-teman pilih salah satu. Tidak semuanya, tapi pilih salah satu. Oke, misalnya pendidikan. Berarti nanti yang teman-teman buat peran generasi muda dalam menciptakan Indonesia maju dalam bidang pendidikan. Seperti itu. Oke semuanya, makasih banyak udah nonton video aku, dan makasih juga udah tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman bisa tanyakan saja sama aku. Kalau aku bisa, aku akan coba untuk jawab. Baik, mungkin sekian video dari aku. Makasih semua.